Shalom teman-teman sekalian. Senang bisa kembali bertemu di kebaktian Gabungan Remaja dan Pemuda GKI Camar. Nah, pada hari Minggu ini tema kita adalah tidak mencari keuntungan sendiri, yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Inyoman Agus. Ya. Dan sebelum kita memulai kebaktian kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku Rasa Bahagia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Teman-teman sekalian, satu minggu sudah kita lewati untuk beraktivitas. Dan dalam jangka satu minggu itu, kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan. Mau yang baik, ataupun yang tidak baik. Mungkin kita sengaja, ataupun bahkan kita tidak sengaja melakukan dosa kepada teman-teman sekalian, ataupun keluarga, ataupun kepada Tuhan. Pada saat ini, aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk berdoa pengakuan dosa. Teman-teman, aku persilahkan untuk memulai doanya secara pribadi terlebih dahulu. Dan aku sendiri nanti akan berdoa bersama kalian. Mari kita berdoa.
terima kasih Tuhan, Engkau sudah bisa memberikan kami kesehatan ya Tuhan pada kami selama 1 minggu ini. Dan Engkau juga bisa memberikan kami bimbingan-Mu selama kami beraktivitas. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau tahu segala dosa kami yang sudah kami perbuat, dan kami malu ya Tuhan atas dosa itu. Tuhan, kami harap Engkau juga bisa mengampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kami, agar kami bisa kembali suci di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Teman-teman sekalian,
kita pengen salam damai nih. Nah, tapi karena kondisi kita nggak memungkinkan untuk kita salam damai dengan teman-teman kita, jadi mungkin kalian juga bisa salam damai dengan keluarga kalian ataupun siapapun lah yang ada di samping kalian. Salam damainya kalian bisa melakukan seperti ini ke teman-teman kalian ataupun siapapun yang di samping kalian. Salam damai untuk kalian semua. Ya teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan mendengar khotbah yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta I. Nyoman Agus. Sebelum itu, kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Pribadi yang Mengenal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
Selamat sore jelang malam bagi rekan-rekan pemuda-pemudi dari GKI Camar. Di kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari Nehemia pada pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas setia pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga di tengah-tengah tugas kerja pelayanan dari setiap kami, khususnya anak-anak muda Tuhan yang ada di GKI Camar, mereka terus ada di dalam pembinaan Tuhan. Mereka terus ada di dalam pertolongan Tuhan, sehingga energi tetap Tuhan berikan, kekuatan dalam melayani tetap Tuhan sampaikan kepada mereka. Di saat ini ya Bapak, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon kehadiran Tuhan bagi kami, khususnya bagi para muda Tuhan, supaya dari masa muda mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan mengindahkan segala apa yang menjadi keinginan hati mereka di dalam kehidupan ini. Hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu ini, biarlah Engkau tetap menyertai dan memberkati, sehingga pemberitaan firman Tuhan akan terus tersiarkan sampai kepada kehidupan kami selama-lamanya. Berbicaralah anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Bapa dan Ibu Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik anak-anak muda sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan di hari ini diambil dari kitab Nehemia pada pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-14 sampai pada ayatnya yang ke-19. Tema kita hari ini yaitu tidak mencari keuntungan sendiri. Saya akan membaca seluruh nas ini untuk saudara dan saudari sekalian. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kuat untuk bangsa ini. Baik anak-anakku sekalian, shalom. Saya menyampaikan kepada kita sekalian, biasanya ya, ada sifat kemanusiaan dari setiap orang ya, walaupun ini mungkin menonjol ataupun tidak, yaitu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Pak Pendeta nggak bilang ini lumrah ya, tapi ini biasanya ada di setiap diri pribadi manusia.
Hari ini saya sampaikan kepada rekan-rekan pemuda, remaja ataupun pemudi untuk melihat bahwa apa? Ketika saya dan saudara-saudara mengikuti bacaan dari kitab Nehemia ini, Nehemia menjelaskan bahwa sikap mencari keuntungan itu akan menekan kehidupan orang lain. Artinya apa? Nehemia sebagai seorang pilihan Allah, ya, dia sadar betul yang perlu diutamakan di dalam setiap kali pekerjaan dan pelayanannya yaitu Tuhan melalui orang-orang yang dilayaninya. Dalam hal ini, ya, Nehemia tidak bermaksud untuk membandingkan dirinya. Dia memerintah selama 12 tahun, tapi dia mengatakan bahwa selama era 12 tahun itu segala apa yang patut diberikan kepada rakyat, segala apa yang patut diberikan kepada anak buahnya, Nehemia melakukannya dengan penuh kasih. Kenapa? Dia tidak seperti para bupati yang lainnya. Para bupati yang lainnya mengambil keuntungan dari rakyat hanya untuk makan dan minum saja. Mereka tekan rakyat. Mereka mengambil segala macam benda, uang yang bisa mereka pakai ataupun mereka gunakan. Tapi ada satu inti yang harus Pak Nyoman sampaikan kepada anak-anak muda sekalian. Kenapa Nehemia melakukan perkara-perkara benar kepada bangsa Israel yang ada itu? Ya, jawabannya dikatakan di ayatnya yang ke-15, tetapi karena aku takut akan Allah. Ini pelajaran penting nih anak-anak muda, ya. Jangan ada anak-anak Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Artinya kalau takut akan Tuhan ini apa? Kita semua mengakui bahwa Allah, ya, mempunyai kekuatan dan kekuasaan, ya, yang tidak bisa dilawan oleh siapapun juga. Nah, ini penting untuk Pak Nyoman sampaikan kepada anak muda, ya, untuk hari ini mawas diri. Kalau sudah tahu kita harus berbuat baik, tapi kita nggak berbuat baik, itu namanya tidak takut akan Allah. Ini Nehemia menyampaikan hal ini supaya apa? Supaya orang-orang bisa berkaca, berbuat yang baik, melakukan sesuatu yang jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang-orang lain, dan terutama kepada Allah. Itu adalah perintah daripada Allah. Kita lihat Nehemia tidak memberatkan ataupun tidak membuat rakyat menjadi hidup di dalam ketakutan, karena dia sangat mengasihi akan rakyatnya. Nah, untuk anak-anak muda sekalian, hal-hal yang paling update apa sih? Ya, ketika anak-anak muda sekalian pertama-tama ada di lingkungan gereja, ya, ketika kita melayani Tuhan di gereja, mungkin fasilitasnya ada, mungkin lengkap, mungkin juga tidak lengkap. Mungkin ketika kita melayani, ada saja kendalanya, alat mungkin rusak, orang pelayan mungkin gak datang atau terlambat. Nehemia mengajarkan, jangan itu dipandang sebagai sebuah kendala. Kenapa? Karena Nehemia bilang, ya, bahwa dia melakukan pelayanan sekalipun mungkin tidak sempurna para pendukung di sekelilingnya. Itu pertama ya, anak muda ya, khususnya untuk yang di gereja. Kadang-kadang kan di pemuda gereja itu kan seringkali begitu alat band rusak, alat musik rusak, banyak yang sudah mulai ya kurang semangat melayani. Teman yang untuk pelayanan hari ini nggak bisa hadir, banyak yang ngambek. Ini hati-hati nih ya, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai nilai pelayanan yang seperti itu. Ya, di sini Nehemia ajarkan untuk apa? 12 tahun merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin gak semua orang mendukung. Ini untuk di gereja. Pak Nyoman sampaikan yang kedua, jangan suka pura-pura ya, terlambat ataupun tidak tahu kalau ada pelayanan. Bahaya. Kenapa Pak Nyoman bahaya? Bahayanya Tuhan bisa saja menegur kita secara langsung. Tuhan bisa saja memberikan penghukuman secara langsung. Cuma dalam kapasitas ini Pak Nyoman gak bilang bahwa Tuhan itu pemarah, tapi mau dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi kalau sudah punya tugas melayani, ya harus benar-benar ya mendahulukan kepentingan pelayanan daripada kepentingan diri sendiri. Lihat Nehemia, kepentingan keluarga, kepentingan para anak buahnya mungkin nomor 2, tapi dia bikin kepentingan Tuhan melalui jemaah, melalui rakyat yang ada itu nomor 1. Ya,
Jadi di gereja, Pak Nyoman ulangi lagi ya, jangan menjadi pribadi yang juga suka sekali menempatkan diri seolah-olah kita nomor satu. Saya yang paling utama, jangan. Kenapa Pak Pendeta nggak boleh? Karena nanti kalau kita tempatkan diri terlalu tinggi, seolah-olah kita yang paling berjasa dalam pelayanan gereja, nanti kalau sekali waktu jatuh kecewanya luar biasa, ngambek pindah gereja, ya syukur-syukur nggak pindah iman, ya. Ini Pak Nyoman sampaikan. Kenapa? Anak muda Tuhan nggak boleh punya wawasan yang sempit seperti ini. Semuanya sama, ya. Datang pelayanan dengan hati yang penuh sukacita, sehingga nggak ada beban, ya. Ketika main musik, setiap iringan musik baik melalui piano atau mungkin melalui keyboard, melalui gitar dan alat-alat musik lainnya mendatangkan ketentraman bagi jemaat. Makanya ketika setiap kali ibadah kan, itu ada musik awal kita mengadakan semacam sebuah saat teduh, situlah hati kita terisi. Dengan apa? Dengan alunan musik sorgawi. Ini penting, ya, penting bagi anak-anak muda sekalian. Nah, ini khususnya buat anak-anak muda yang seringkali mengisi acara di gereja, ya, sebagai paduan suara atau sebagai vokal grup, ya. Pak Nyoman mau kasih tahu nih, ya, seringkali memang melalui ini ada banyak berkat, tapi melalui vokal grup dan paduan suara kadang-kadang juga ada masalah. Masalahnya apa? Pak Nyoman sering kasih tahu di berbagai macam jemaat dan gereja, dan hari ini kesempatan buat anak-anak muda di DKI Jakarta. Biasanya vokal grup paduan suara itu yang latihan intens itu terus menerus 10 orang. Begitu tampil pelayanan 25 orang, ya. Begitu tampil pelayanan 25 orang. Ini yang Pak Pendeta bilang ini mujizat, ya. Ini mujizat. Kenapa? Yang latihan sedikit, begitu tampil banyak. Ini mujizat. Nah, ini anak-anak muda di DKI Jakarta jangan seperti itu, ya. Harus memprioritaskan Tuhan. Pak Nyoman bilang, barang siapa yang gak latihan gak usah nyanyi. Kenapa? Nyanyian itu bukan hanya suaranya yang bagus, tapi persiapan kita juga harus bagus. Setiap kata kalimat yang kita nyanyikan itu membawa berkat bagi yang mendengarkan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Nehemia tidak mencari keuntungan sendiri karena dia takut akan Allah. Anak-anak muda di gereja ini pasti semuanya takut akan Allah, ya. Sehingga walaupun hari ini khotbahnya secara virtual live streaming, saya percaya diikuti dengan benar. Tidak ada yang main-main ikutin ibadah ini. Kenapa? Ini disaksikan Tuhan. Ini dihadiri juga oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu di sini sampaikan bahwa apa yang Nehemia kerjakan khususnya bagi warga penduduk yang dia layani itu adalah semua bukan karena keberatan, ya, atau mungkin dia lakukan karena tertekan, dipaksa. Tidak. Setiap hari dia harus menyiapkan tabungan lembu, ya, seekor, ya. Dia harus membawa juga 6 ekor kambing dan juga jenis-jenis unggas. Tapi dia gak keberatan. Kenapa? Karena dia tahu dia melakukannya untuk Tuhan. Kalau sudah melakukannya untuk Tuhan, pasti hati itu penuh dengan damai sejahtera. Jadi gak cari keuntungan, ya. Kalau kita melayani Tuhan cari keuntungan biar tenar, biar terkenal, itu salah. Melayani Tuhan supaya Tuhan tetap hidup di hati kita, ya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menurut saya ini penting, ya. Kita mendahulukan kepentingan daripada yang lainnya, maka saya percaya inilah bahasanya, itu apa? Mengorbankan diri kita untuk orang lain. Mengorbankan diri kita untuk orang lain. Nanti anak-anak muda, ya. Kalau naik bis, kadang-kadang anak muda kan lebih lincah dari yang lebih tua. Begitu duduk, ya, tempat duduk terbatas mungkin saat ini, ya, apalagi adanya physical distancing, jaga jarak. Maka begitu duduk, ya, lihat dong, mungkin ada yang masih berdiri yang lebih tua, dipersilahkan untuk duduk. Jangan baru dapat tempat duduk belum ada 1 menit langsung tidur, ya.
ini pura-pura tidur. Pak Nyoman selalu bilang, hati-hati ya. Kalau kita pura-pura tidur, saya takutnya ketiduran, jadi kebablasan. Kita mau ke kantor jadi kelewatan tempatnya. Korbankan diri saudara untuk orang lain. Korbankan diri saudara supaya saudara-saudara menjadi pemimpin atas diri saudara-saudara. Oh, saya masih muda nih. Saya lebih kuat dari si bapak itu. Saya lebih kuat dari si ibu itu. Maka saya wajib mengorbankan tempat duduk saya untuk saya berikan pada orang tua itu. Atau mungkin di rumah, ya kan? Begitu sampai di rumah mau makan, ya lauknya tinggal satu, adik belum dapat, saya korbankan. Apa yang menjadi hak saya berikan untuk adik saya. Nah, inilah hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Ya, jangan pura-pura nggak tahu. Kalau nanti pura-pura nggak tahu, Tuhan pun nanti nggak mau tahu dengan kehidupan kita, hari depan kita. Dan terakhir nih, anak-anak muda Tuhan, hormati terus ayah dan ibumu sebagai cerminan bahwa Anda itu sayang terhadap Tuhan. Gak ada lagi ya anak-anak muda Tuhan yang mungkin merasa bahwa masa depannya itu ya sulit. Gak, Pak Nyoman bilang tidak. Di era Pak Nyoman cari kerja tahun 90-an, orang-orang di gereja pemuda bilang tahun ini susah karena pekerjaan. Tapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, gak susah dapat pekerjaan. Dan yang kedua, ya, yang sayang dan mama dan papa berbakti kepada mereka, tidak susah mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati. Ya, juga jodoh. Ya, kalau dicamarkan oleh Pak Nyoman Seringat Pambakan, kerja dan jodoh itu anugerah. Jadi anak-anak muda Tuhan, utamakan Tuhan. Ya, cari yang takut akan Tuhan. Cari yang satu iman. Kalau di GKI Camar belum dapat, cari di GKI Cipinang Indah. Kalau nggak dapat di Cipinang Indah, cari di GKI Raya Hankam sana. Kalau sampai nggak dapat di daerah GKI Raya Hankam di Pondok Gede, belok kanan sedikit ke gereja Pak Pendeta, masih banyak. Artinya apa? Pak Pendeta mau bilang apa? Kalau engkau melakukan segala pekerjaan dengan rendah hati, tidak mencari keuntungan, maka Tuhanlah yang memberikan keuntungan buat saudara-saudara. Ya, amin ya. Kita nggak cari keuntungan, tapi Tuhanlah yang memberikan keuntungan. Jadi anak-anak muda Tuhan selalu berharap pada Tuhan, selalu berharap pada Tuhan. Ya, masa-masa pandemi COVID-19, adik-adik, anak-anakku sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap menjaga kesehatan. Makan istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Kenapa? Dari masa muda, Nehemia melakukan banyak hal untuk menenteramkan kehidupan penduduknya. Saya percaya Nehemia di hari ini kuat dan sehat. Nehemia tidak mencari keuntungan dan Allah memberikan kepada dia kekuatan. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan oleh firman Tuhan, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi bangsa yang dilayani oleh Nehemia mendapatkan sejahtera dan Nehemia pun mendapatkan sejahtera. Anak-anakku, semua orang pasti ingin mencari untung, tapi kerjakanlah dahulu pekerjaan firman Tuhan yang benar, maka keuntungan bagi engkau, keuntungan bagi keluargamu pasti dilimpahkan oleh Tuhan. Selamat untuk hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik di gereja, di rumah, dan di lingkungan kita. Jangan menjadi pelayan-pelayan yang tidak sanggup menyelesaikan tugas panggilannya. Sedia atau tidak sedia, tunaikan tugas pelayananmu sebagai orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah
di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat kepada janji baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Para pemuda, remaja, anak-anak Tuhan di gereja yang diberkati oleh Tuhan di GKI Camar, mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah peribadahan. Sekalipun kami masih melaksanakannya melalui live streaming, tapi kami percaya Allah tetap hidup dan berkuasa di tengah-tengah pelayanan kami di hari ini. Kami berdoa dan mengucapkan syukur atas semua kasih anugerah karunia Tuhan buat kami, sehingga kami dalam kondisi sehat, baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang cukup menakutkan ini. Bapa di surga, Engkau Allah yang sangat setia, Engkau Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Hari ini Tuhan, anak-anak muda Tuhan diperdengarkan firman yang indah. Biarlah hal ini juga menjadi sebuah sorotan penting bagi anak-anak muda Tuhan, untuk tidak mementingkan diri, mencari keuntungan di sela-sela kehidupan, baik dalam pelayanan, di kantor, ataupun di lingkungan keluarga, rumah tangga, di mana mereka ada. Hamba-Mu berdoa kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang terus akan memimpin mereka, bahkan memberikan kepada mereka segala apa yang mereka butuhkan di masa muda mereka, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik, usaha-usaha yang baik. Dan kalaupun ada dari anak-anak ini yang masih duduk di bangku-bangku sekolah ataupun kuliah, Tuhan ada menyertai mereka. Engkau sanggup memberikan hari depan buat mereka, karena mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat Engkau kasihi dan sangat Engkau sayangi. Kami doakan mereka agar mereka dalam pergaulan, khususnya di dalam gereja ini, mereka tetap mengutamakan Tuhan. Mereka mengindahkan segala apa yang baik, mereka membuat segala apa yang berkenan, sehingga pada pergaulan mereka dalam pelayanan tidak terjadi clash, tidak terjadi salah komunikasi, tidak terjadi percekcokan, bahkan saling membantah, menjauhkan diri satu terhadap yang lainnya. Engkau Bapa yang baik, setiawan, mari berkati para muda Tuhan ini, kelak terus menjadi pilar-pilar gereja dan pilar-pilar bangsa dan negara Indonesia yang hebat dan kuat di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk segala apa yang mereka kerjakan diberikan keberhasilan. Kami berdoa untuk segala apa yang mereka pergumulkan dijawab oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua mereka, lindungi dan sertai agar masing-masing dari orang tua ini tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, selalu ada di dalam kecukupan, dalam melangsungkan segala kehidupan bagi anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan mereka di pemuda ataupun di komisi pemuda di gereja GKI Camar ini. Biar anak-anak muda Tuhan semakin hari semakin solid, semakin mengingatkan. Karena dengan mengingatkan kawan saja bahwa ada ibadah melalui WA ataupun telepon, mereka telah memberi diri mereka berguna untuk teman-temannya. Kami berdoa juga untuk jodoh. Tuhan berkati sehingga kelak waktu kesempatan yang ada,
jodoh yang Tuhan berikan itulah yang sepadan, yang terbaik bagi anak-anakmu. Kami percaya Tuhan baik dan Tuhan menganugerahkan segala apa yang baik atas hidup mereka. Mari kami juga berdoa untuk kehidupan dari pelayanan setiap hamba Tuhan di GKI Camar, dari pendeta yang ada, seluruh anggota majelis, seluruh komisi yang ada. Mari ajarkan kami untuk satu di dalam kasih, bahu membahu dalam pelayanan. Jauhkan ego, kesombongan, dan segala bentuk hierarki yang membuat kami menjaga jarak satu terhadap yang lainnya. Kami semua di gereja sama. Kami semua anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba-Mu tak lupa berdoa untuk pelayanan di gereja ini Bapak. Biarlah mereka semakin hari semakin dikasihi Tuhan. Di dalam semua kepelayanan para pelayan kompak melakukan tugas panggilan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bangsa dan negara ini tetap disertai dan diberkati Tuhan. Sekalipun di beberapa minggu ini terjadi demonstrasi-demonstrasi, kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga bangsa kami ini terhalaukan dan diluputkan dari segala hal yang jahat. Kuasailah kehidupan setiap kami warga negara ini dengan roh maha kasih-Mu, sehingga kami pun mengedepankan mengasihi para pemimpin kami, mengasihi setiap yang juga melayani kami. Terima kasih kami berdoa untuk penanggulangan penyakit corona di negara kami dan dunia. Dan bersyukur Tuhan memberikan banyak kemajuan, sehingga kami berharap supaya tingkat daripada terjangkitnya penyakit ini semakin rendah, bahkan hilang. Ketika vaksin ditemukan, maka biarlah ini bisa dibagi rata bagi seluruh masyarakat dunia dan juga bagi warga negara Indonesia. Supaya dengan demikian kami mendapatkan imun kebal dari vaksin tersebut dan kami kembali hidup di dalam apa yang terbaik dari tangan Tuhan. Kami berdoa dan mensyukuri semua pelayan Tuhan hari ini, biar Tuhan pendamping dan semua yang melakukan pelayanan hari ini, biar kami semua boleh ada dalam orientasi yang benar. Pelihara kami dalam tubuh sehat kami, pelihara kami dalam iman dan roh yang baik, biar kami terus ada dan terus melaksanakan tugas panggilan gereja dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami kepada Engkau Bapa. Mohon kiranya Engkau mendengarkan seluruh isi doa kami ini, karena kami bawa kepada Engkau hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kita.
Persembahan yang kita berikan tidak semata berupa materi, namun terlebih adalah hati yang bersih, tulus, dan mengucap syukur. Nas persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Kepadamu Bapa, kami panjatkan puji dan syukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk boleh membawa persembahan kami. Kami menyadari apa yang kami berikan itu semua berasal dari Tuhan. Karena rezeki dan berkat adalah berasal daripada-Mu. Tapi biarlah apa yang telah kami berikan dengan sukarela itu boleh dikuduskan dan bermanfaat buat membangun kerajaan Tuhan di bumi ini melalui jemaat-Mu di GKI Camar. Bapa, ajarkanlah kami untuk lebih memberikan kehidupan kami bagi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Biarlah seluruh kehidupan kami persembahkan melalui sikap perilaku kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Ya teman-teman sekalian, kita tadi sudah mendengarkan khotbah dari Pendeta Inyaman Agus. Kita sudah memberikan persembahan juga. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung kebaktian kita. Tapi sebelum kita berpisah, aku mau ngajakin teman-teman sekalian untuk menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Aku Tuhan Semesta.
Saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berada di penghujung ibadah di hari ini. Maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, telah ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Sungguh tak dapat penglihatan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan telah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ya, kita sudah menyelesaikan kebaktian kita pada hari Minggu ini. Terima kasih pada teman-teman yang udah mengikuti ibadah gabungan remaja dan muda GKI Camar. Tetap semangat dalam beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai berjumpa minggu depan untuk mengikuti kebaktian ibadah remaja pemuda GKI Camar. Bye-bye.